everyone. Here I would like to talk about strong and weak syllables. So let's start from polysyllabic words. Polysyllabic word adalah sebuah kata yang terdiri dari dua atau lebih syllables. Di dalam polysyllabic word ini biasanya akan ada satu syllable yang diucapkan lebih panjang, lebih keras, dan juga diberi tekanan yang lebih daripada syllable yang lain. Nah, syllable inilah yang disebut dengan strong syllable. Yang membedakan strong syllable dengan weak syllable itu adalah strong syllable punya vowels yang tidak bisa muncul atau terjadi di weak syllable. Begitu juga sebaliknya, weak syllable juga punya vowels yang tidak bisa terjadi atau muncul di strong syllable. Lalu cara membedakan strong syllable dengan weak syllable itu bagaimana? Cara paling mudah untuk membedakan dua syllable tersebut adalah dengan membedakannya berdasarkan letak stres pada sebuah kata. Jadi syllable yang diberi stres itu hampir selalu strong syllable, sedangkan syllable yang tidak diberi stres itu biasanya adalah weak syllable. Contohnya pada kata children. Stresnya itu kan terletak di syllable yang pertama. Itu berarti syllable pertama adalah strong syllable, sedangkan syllable yang kedua adalah weak syllable karena tidak diberi stres. Ada juga weak syllable yang hanya terdiri dari konsonan saja, tidak ada vowelsnya. Itu disebut dengan syllabic consonants. Selanjutnya ada tabel perbedaan strong syllable dengan weak syllable. Strong syllable itu diucapkan lebih panjang, lebih keras, dan juga diberi stres. Sedangkan weak syllable diucapkan lebih pendek, tidak lebih keras daripada syllable yang lain, dan juga tidak diberi stres. Strong syllable punya peaks yang terdiri dari semua vowel, kecuali e atau schwa, e, i, atau u. Sedangkan weak syllable punya peaks dengan vowels e atau schwa, e, i, atau u. Selanjutnya adalah strong syllable. Di strong syllable kalau peak-nya itu e, a, o, maka syllable tersebut diakhiri dengan koda. Contoh pada kata let. Peak-nya di situ adalah e dan kodanya adalah konsonan t. Begitu juga di kata swim. E di situ adalah peak-nya, sementara kodanya adalah konsonan m. Selanjutnya weak syllable. Weak syllable hanya bisa punya peak yang terdiri dari vowel e, i, u, dan e. A weak syllable dapat diakhiri dengan vowels. Contohnya pada kata happy. Final syllable-nya di situ adalah p, yang mana diakhiri dengan vowel i. Selain itu, weak syllable juga dapat diakhiri dengan koda jika peak-nya adalah e. Contoh kata open. Weak syllable pen diakhiri dengan konsonan n sebagai koda. Kemudian, a weak syllable bisa mempunyai e sebagai peak hanya jika syllable tersebut tidak diakhiri dengan koda dan syllable selanjutnya diawali dengan konsonan. Contoh pada kata architect. Weak syllable ke tidak diakhiri dengan konsonan sebagai koda dan syllable selanjutnya juga diawali dengan konsonan t. Selanjutnya adalah schwa atau e. Weak syllable sering punya biasanya punya e sebagai peak-nya, meskipun tidak selalu seperti itu. Membedakan bunyi vowel di weak syllable dan strong syllable bisa dilakukan dengan memperhatikan bagaimana vowel tersebut diucapkan ketika vowel tersebut adalah strong syllable. Contoh, huruf a di kata attend diucapkan jika di strong syllable, tetapi diucapkan e di weak syllable. Jadi huruf a jika diucapkan di strong syllable akan jadi attend, sedangkan
Huruf A jika diucapkan di weak syllable akan diucapkan menjadi attend, yang mana pengucapan ini adalah pengucapan yang betul. Selanjutnya adalah the vowel E and U. Vowel I dan U itu hanya ada di weak syllable. Jadi kalau di sebuah syllable ada vowel I dan U, itu berarti syllable tersebut adalah weak syllable. I terletak di antara I dan E, sementara U terletak di antara U dan E. Vowels I dan U ini pengucapannya agak tricky karena terkadang mereka terdengar lebih dekat ke I dan U dan terkadang juga lebih dekat ke E dan U. Kemudian I dan U ini terdengar lebih dekat ke I atau U jika mereka didahului oleh vowels lain. Selanjutnya, di mana kita bisa menemukan I? Kita bisa menemukan I di A atau Y di kata yang diakhiri dengan A atau Y setelah satu atau dua konsonan. Contohnya pada kata happy dan valley. A atau Y dalam kata tersebut diucapkan I. Selanjutnya kita juga bisa menemukan I di prefix ri, pri, atau di jika E diikuti vowel dan tidak diberi stress. Contohnya pada kata react dan create. Huruf E di situ diikuti oleh vowel A dan tidak diberi stress sehingga diucapkannya I. Kemudian I juga terdapat di suffix ies dan iate pada saat suffix ini punya dua syllable. Contohnya di kata hilarious dan appreciate. Selanjutnya I juga bisa ditemukan di he, she, we, me, dan be apabila mereka tidak diberi stress. Kemudian yang terakhir I bisa ditemukan pada artikel the ketika artikel tersebut diikuti oleh sebuah vowel. Contohnya adalah the apple. Artikel the di situ diikuti oleh vowel a sehingga diucapkannya menjadi the. Kemudian di mana kita bisa menemukan u? Yang pertama adalah di o atau o pada kata you, to, into, dan do ketika kata-kata tersebut tidak diberi stress dan tidak diikuti konsonan. Kemudian yang kedua di o atau o pada kata through dan who ketika kata tersebut tidak diberi stress. Yang ketiga adalah di u dalam kata yang mana u ini diikuti oleh vowel seperti pada kata influenza di mana u di situ diikuti oleh vowel e. Selanjutnya adalah syllabic consonant. Syllabic consonant adalah tipe dari weak syllable yang hanya berisi konsonan. Kemudian diberi diakritic mark di bawah simbolnya. Nah, karena syllable ini hanya berisi konsonan saja, maka yang jadi peak-nya adalah konsonan yang dianggap paling lemah seperti konsonan leh, reh, atau konsonan nasal lain seperti meh, neh, dan konsonan nasal yang lain. Dan leh, reh, dan konsonan nasal ini dianggap lemah ketika diucapkan saat terdapat suara e sebelum konsonan-konsonan tersebut. Contohnya dalam kata bottle, syllable kedua adalah weak syllable yang hanya berisi konsonan saja, yaitu konsonan teh dan leh, sehingga syllable kedua dalam kata bottle disebut syllabic consonant. Kemudian syllabic consonant L. Syllabic consonant L adalah weak syllable yang biasanya terjadi di sebuah kata yang berakhir dengan satu atau lebih konsonan yang mendahului suara L, seperti di kata bottle dan kettle. Dalam kata bottle dan kettle, sebelum konsonan L itu terdapat dua konsonan lain, yaitu konsonan teh. Jika konsonan sebelum leh adalah konsonan alveolar seperti teh, deh, reh,
seh, zeh, neh, syeh, dan yeh, maka leh dalam silabel tersebut adalah dark L. Kemudian syllabic consonant leh juga terdapat pada kata-kata yang berakhiran dengan L atau al, seperti panel atau kernel. Selanjutnya, syllabic consonant N. Syllabic consonant N ini paling umum ditemukan setelah alveolar plosive teh dan deh, dan atau setelah fricative seh dan zeh. Contohnya pada kata fanatic di initial position dan neh pada kata threaten di medial dan final position. Dan yang terakhir adalah syllabic consonant R. Jenis syllabic konsonan ini hanya ditemukan di akhir kata-kata yang diucapkan dengan aksen rhotic. Contoh rhotic accent pada pengucapan yaitu pada pengucapan kata particular dan bird. Beda lagi kalau diucapkan dengan non-rhotic accent, jadinya particular dan bird. Seperti itu. I think that's all from me today. Thank you.